Kapoldes tuh singkatan gitu, hanya ya guruan kita saja lah. Kapoldes kan ada di atas tuh ada Kapolri, turun lagi ada Kapolda. Kapolri itu Indonesia kan, Kapolda untuk seluruh daerah, Kapolres untuk resort ya, Kapolres ada Kapolres. Ke bawah lagi ada Kapolsek, wilayah Polsek yaitu kecamatan. Kita ini berada di desa paling terendah, titik paling bawah ya, paling bawah. Jadi tidak salahnya kalau kita sebutnya Kapoldes. Meskipun ke sekolah, ke Karang Taruna, ke ibu-ibu PKK kita juga memberikan penyuluhan. Apalagi agak rentan kalau ibu-ibu itu dengan apa namanya? tata cara menghadapinya Pak ya? Iya. Mungkin seperti itu. Karena ibu-ibu disenggol sedikit salah, nggak disenggol salah, mungkinnya lebih ke seperti hal seperti itu. Dalam sisi konteks sekarang, obrolan sekarang Pak, apa ya namanya? Mungkin harapan Bapak, khususnya yang ada di wilayah hukum apa ya, Desa Cimenuk, ingin ada seperti apa nih Pak? Harapan saya tetap Cimenuk ini tetap bisa, masyarakat itu bisa aman, nyaman, dan tentram. Dan mungkin kan perlu diketahui apa ya, buat masyarakat yang belum tahu dan mengenal lebih dekat Bapak Heri Mariano, ketika misalkan membutuhkan bantuan Babin Kaptibas itu seperti apa Pak? Saya selalu welcome 1x24 jam ketika saya dalam keadaan sehat dan tidak dinas di luar atau ada keperluan yang sangat mendesak. Saya welcome dan handphone saya tidak pernah mati. Kalaupun tidak habis baterainya gitu, tidak pernah mati, selalu on 1x24 jam. Mangga silahkan bisa menghubungi saya, dan nomor-nomor saya sudah tersebar sebetulnya di RT RW, di tokoh-tokoh masyarakat. Jadi misalkan ada kejadian apapun tinggal hubungi aja, Bapak siap datang ketika keadaan sehat, alhamdulillah. Insya Allah. Dan seperti itu ternyata teman-teman semuanya, peran Babin Kaptibas yang khususnya ada di ranah hukum Desa Cimenuk, dan sering disebut juga apa sih Pak, Poldades atau apa sih Pak yang lagi ramai sekarang nih, apa nih? Karena saya sering mendengar tapi belum tahu dari orangnya langsung. Itu apa sih Pak yang lagi ramai-ramainya di kata Kang Danang Mas ya, itu apa? Kapoldes. Oh, Kapoldes. Dari singkatan apa itu Pak? Kapoldes kepala polisinya desa. Kan Kapoldes tuh singkatan gitu, hanya ya guruan kita saja lah. Kapoldes kan ada di atas tuh ada Kapolri, turun lagi ada Kapolda. Kapolri itu Indonesia kan, Kapolda untuk seluruh daerah, Kapolres untuk resort ya, Kapolres ada Kapolres. Ke bawah lagi ada Kapolsek, wilayah Polsek yaitu kecamatan. Kita ini berada di desa paling terendah, titik paling bawah ya, paling bawah. Jadi tidak salahnya kalau kita sebutnya Kapoldes. Meskipun belum ada anggotanya ya Pak ya, karena satu desa warga masyarakat. Ya, karena satu desa difasilitasi satu Babin Kaptibas, satu desa satu. Dan seperti itu obrolan saya bersama Bapak Heri. Tapi banyak juga yang bertanya-tanya nih Pak ya, Bapak Heri itu bertugas di Desa Cimenuk, tapi belum tahu rumahnya di mana sih Pak, alamat rumah Bapak Heri. Kadang-kadang kan, apakah misal Babin Kaptibas Desa Cimenuk, apakah emang rumahnya itu di wilayah Desa Cimenuk atau bukan gitu? Kebetulan saya berdomisili di daerah Cilenyi Kulon, di RW 11 Desa Cilenyi Kulon, RW 1 RW 11 Cilenyi Kulon. Jadi tidak berdomisili di Cimenuk, tapi di Desa Cilenyi Kulon. Tapi cukup terjangkau, ya tidak makan jam-jaman, cuma 5 menit bisa sampai. Jadi ketika ada hal urgent langsung bisa ya Pak ya, karena dengan dekatnya domisili Bapak dan tempat kerjanya, mungkin Bapak bisa lebih efektif malah untuk menangani Babin Kaptibas yang ada di sini. Mudah-mudahan programnya Kapolri yang baru ini kan ada. Nah, sekalian Pak, apa Pak? Rumah Babin Kaptibas nih. Nah, dalam artian nanti difasilitasi mungkin rumah Babin Kaptibas di wilayah desa saya. Itu lebih memudahkan dan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi, untuk berdialog dengan kita. Lebih
Chemistry-nya lebih ya. dapat lah. Karena mungkin dalam sisi lain ketika misal rumah domisili antara pengayom dan masyarakat jauh kan edukasinya agak susah ya Pak ya, dengan Betul, jarak terkadang ada hal yang perasaan mungkin kalau lagi jenuh gimana namanya manusia ya, merasa jauh ya, males atau gimana, ada perasaan seperti itu. Tapi sebetulnya tidak menjadi halangan juga ketika kita tetap berada di luar daerah binaan ya. Ini kan sudah kontrak dinas ini kan, kita siap ditempatkan di mana saja, dan kita itu bukan sebagai apa-apa, sebagai pelayan masyarakat. Dan melayani masyarakat itu sebetulnya tidak cukup 1 kali 24 jam. Untuk kita dilayani terus, semakin kita melayani masyarakat semakin kurang waktu itu. Yang terakhir, yang paling terakhir dalam konteks ini, karena saya mungkin usia yang masih belia ya Pak ya, dan banyak teman-teman saya juga yang menonton pasti kan seumuran saya, bahkan yang masih sekolah. Gimana sih Pak caranya, misalkan ini ada anak-anak atau teman-teman saya yang pengen jadi polisi? Gampang jadi polisi itu, yang penting 1 syaratnya sehat, kedua pendidikan cukup, usianya cukup, nanti ada kriterianya. Kalau boleh tahu maksimal usia pendaftaran di Polri? 22 tahun. 22 tahun. Minimal SMA. Itu bisa berdaftar, syaratnya sehat, berwarga negara Republik Indonesia. Yang jelas ya Pak ya, pasti yang jelasnya WNI gitu. Tinggal bersaing saja dengan sehat. Jangan percaya kepada orang bahwa masuk polisi itu harus bayar sekian saja. Itu bohong. Karena saya alami, saya tidak pernah bayar ketika saya menjadi anggota polisi. Seperti itu ya Pak ya. Daftar polisi itu seperti itu teman-teman. Kalau yang misalkan yang punya daftar itu gratis. Tidak berbayar. Silakan gratis. Yang penting saya bilang sehat. Kunci utamanya kita sehat dulu. Kalau ada kemauan untuk daftar, silakan berdaftar. Minimal SMA, usianya 22 tahun, berwarga negara Republik Indonesia. Maka silakan untuk bersaing menjadi anggota polisi. Kebetulan sekarang mulai ada pendaftaran kembali. Setelah pandemi sekarang. Ya. Kalau misalkan daftar itu apakah di Polsek, di Polres atau di Polda Pak? Yang paling pertama? Paling pertama di Polres. Bisa di Polda, di Polsek pun biasanya kita fasilitasi, kita ketika ada arahan mungkin ya, diberikan arahan ketika kita ada penerimaan anggota Polri, disosialisasikan juga ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Dan sekarang mungkin karena era digital banyak juga polsek-polsek memberikan himbauan atau informasi dengan media sosialnya Pak ya. Betul. Sekian mungkin pembicaraan dari saya bersama Bapak Heri Maryadi. Mudah-mudahan Pak Sinunung ya Pak ya lebih maju dari sekarang lebih aman, lebih nyaman, masyarakatnya tentram. Nah, sekali dari itu Pak, katanya di Desa Cinunuk itu bakal ada pemilihan kepala desa, apakah betul Pak? Betul, di Desa Cinunuk kebetulan ini ada pemilihan kepala desa antar waktu. Antar waktu itu bagaimana Pak? Disebut antar waktu karena kepala desa yang terdahulu sebelumnya kan meninggal dunia. Ini batas batas menjabatnya masih lama, masih 5 tahunan lagi, beliau almarhum meninggal dunia, dan ini harus diadakan pemilihan. Mudah-mudahan pesan-pesannya Pak buat kepala desa terpilih yang sekarang. Mudah-mudahan lebih baik daripada kepala desa yang terdahulu, lebih membawa ke arah kebaikan untuk warga masyarakat Desa Cinunuk lebih maju, apalagi sekarang menuju desa digital, menuju desa mandiri. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Siapapun nanti kepala desa yang terpilih adalah pilihan warga masyarakat Desa Cinunuk. Maka dengan itu wajib dan harus mendukung program-program. Dan karena Bapak telah menyebutkan barusan Desa Cinunuk adalah desa digital di masa sekarang, sekalian Pak yang Bapak tahu tentang ada apa sih di Desa Cinunuk, karena saya ketika membuka YouTube yang paling utamanya
ada yang namanya Corong TV. Nah, Corong TV betul. Di kita sudah dibentuk KIM, kelompok informasi masyarakat, itu menuju desa digital. Nanti berbagai macam pelayanan untuk ke desa bisa berbasis digital. Itu perlahan mungkin nanti kita dibenahi lah di desa Cinunuk. Sekarang alhamdulillah sudah terbentuk KIM, kelompok informasi masyarakat, yang mudah-mudahan dengan hadirnya KIM ini bisa memudahkan masyarakat untuk berbagai macam info dari Kementerian Desa atau apapun program-program desa Cinunuk bisa dilihat di Corong TV. Dan tentunya mungkin peran-peran Kamtibnas juga hadir ya Pak hadir di sana. Kita bisa lebih mudah sebetulnya dengan adanya Corong TV, TV itu yang tadinya kita harus belusukan langsung secara langsung sana kemari, ini bisa lebih simpel dengan adanya Corong TV ini. Kita berikan edukasi kepada masyarakat tentang Kamtibnas bisa di sini. Ya teman-teman sekalian yang khususnya ada di desa Cinunuk. Sekarang di desa Cinunuk ada yang namanya Corong TV. Silahkan yang ingin tahu tentang informasi segala bentuk macamnya, mulai dari Babin Kamtibnas, sosialisasinya, dan yang terakhir mungkin yang sedang hangat-hangatnya pandemi sekarang, bisa langsung subscribe di Corong TV. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.